wabarakatuh. Ya wassalamnya ibu-ibu ragu-ragu kalau kedengerin suaranya ini roman-romannya orangnya gede tinggi, kalau melihat namanya ini orangnya gede hijau. Begitu maju suaranya gede, orangnya kecil. Jadi kayaknya masih ragu-ragu jawab salamnya, ini penceramah bukan dalam. Ya Allah, emang takdirnya kecil begini, suara gede, bingung kita. Bisakah orang bohongan suara gede kayak gini, dibikin emang dari sononya. Assalamualaikum, semoga kamu semua selamat. Yang amin cepet, malah ibu-ibu orang teman agak telat. Warahmatullahi, semoga kamu semua dapat rahmat. Bapak-bapak ngosong dapat rahmat. Wabarakatuhu, semoga kamu semua dapat barokah dari Allah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, para asatid, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ittihad. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah. Kenapa saya katakan diberikan kekuatan? Tugas terberat dalam hidup adalah memakmurkan rumah Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sabar ya Pak Kiai, mudah-mudahan kuat. Kita doakan amin ya Rabbal. Bapak Camat Kecamatan Kelapa II ya Pak, serta Bapak Lurah Kelurahan Bojongangka, apa anak-anaknya. Subhanallah, alhamdulillah Pak Lurahnya ganteng, ya pasangannya Pak Camat pas. Gitu ya, paling ganteng. Amin ya Rabbal alamin. Akhirnya di tempat orang ganteng semua, masjidnya ganteng banget, ya jamaahnya soleh semuanya, ibu-ibunya solihah semuanya. Alhamdulillah. Bapak-bapak ketua RT, ada bapak ketua RW, teman-teman saya di sono bertemannya sama lurah, sama camat, sama RT RW. Karena pembentukan majlis taklim dari per RT, ketua RT harus maju ketua majlis taklim, habis ketua majlis taklim baru maju ketua RW. Dari situ terus merangkak semuanya, hingga akhirnya pemerintahan kita dibekali, dimasuki orang-orang yang kayak Pak Camat, kayak Pak Lurah, senang dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua dikumpulkan Allah dalam suasana rindu berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Pak, Ibu, ini hadirnya kita di tempat ini siapa yang mengkondisikan? Siapa yang mengkondisikan? Percaya Bu? Percaya Bu? Percaya Pak? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma Allah menciptakanmu, Allah menciptakan pekerjaanmu. Yang nyiptain kita Allah, yang menciptakan pekerjaan kita di pagi ini Allah. Lihat perannya Allah menciptakan pekerjaan untuk kita. Segini banyaknya yang hadir, Masya Allah, satu pun cara duduknya nggak ada yang sama. Siapa yang atur ini? Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada ibu-ibu yang kipas padahal ke depan kipas orang. Betul ya? Ada bapak-bapak emang yang megangin jempol, mereka tinggal jempolnya. Subhanallah. Ada yang nggak punya jenggot megangin jenggot. Mending kalau punya jenggot mah ada yang dipegangin orang. Kagak punya. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakanmu, Allah menciptakan pekerjaanmu. Ada ibu-ibu yang manyun dari tadi ada.
Gak tahu mikirin lakinya kali. Subhanallah, ada ibu-ibu yang nyengir baik, ketawain saya barangkali. Mana udah kecil amat mau nanya. Subhanallah, tapi biarin suruh pada nyengir aja. Emang lagi senangnya begitu. Allah kondisiin seperti itu karena memang ini aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Kiai, mohon maaf sebelumnya, saya itu bukan kiai, bukan ustadz. Sebelumnya Mantan penyanyi cuman saya orang laku gitu, mantan artis tapi nggak laku. Mantan artis bikin pondok pesantren yang ambak-ambakan, betul ya, ambak-ambakan kata orang Betawi bilang. Datangnya saya ke tempat ini justru mau belajar sama Bapak Ibu. Saya orang bodoh. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakan ilmu itu milik Allah. Allah yang punya ilmu mah. Saya apa kesini silaturahim doang. Barangkali Bapak Ibu ngedoain saya, alhamdulillah. Kalau orang ngedoainnya balik lagi ibadah. Bu, saya nggak bisa, apalagi yang hadir ini orang-orang yang sudah sepuh. Kalau saya masih bocah 17 tahun ke bawah, betul ya, 17 tahun ke bawah, bocah, cuman bedanya udah bisa bikin bocah, itu doang tuh. Subhanallah, tampangnya tua tapi masih bocah kayak Pak Aris tuh. Ini masih bocah loh, tampangnya bewokan. Subhanallah. Tapi yang jelas kita doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu sama kita. Mudah-mudahan Allah ketukan ilmu sama saya sehingga bisa berbagi untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Bisa bu? Bisa bu? Tuh, berapa? Ulidal huda fal kainatu diya'u. وفر الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله للدين enak gak? Ngerti gak? Ini yang repot ini. Enak gak? Enak. Ngerti gak? Enggak. Saya ceramah ke Jawa Tegal. Di sana saya melantunin bahasa Jawa tapi seperti ngaji Quran. Subdan bimajik tulakum wa tabukanu jalisin. Tuh pasal yang Allah baik. Itu bukan Quran. Subdan ya sungai-sungai dan citu wajib itu lakum mulai dikum watamu kamu jalisin, kamu yang duduk semuanya.
Gak ilah, kenapa kayak gini? Ini memang orang ngerti bahasa Arab, tapi ya alhamdulillah masih maulidan. Padahal maulid itu adanya dulunya di Arab karena berkaitan dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, gak apa-apa, gak ngerti kita terangin nih. Bu, gak apa-apa. Ulidal huda. Ini hebatnya Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, seluruh yang ada di alam ini semuanya bersinar. Luar biasa. Ibunya sendiri, Siti Aminah, itu mengatakan di saat Muhammad lahir, penguasa Romawi Persia, gedungnya tinggi-tinggi, tapi segitu tinggi-tingginya semua kena cahaya karena kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Termasuk pada pagi hari ini. Ini masjid biasanya sempit jam segini. Betul? Biasanya sempit jam segini. Ini masih banyak orang. Kenapa? Karena kita semua demen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya besok pagi dari jam subuh berangkat, pulang malam, mau maulidan di rumahnya Z Group PT yang punya PT besar di Jakarta. Itu yang ngaji orang Cina semuanya, sipit semua, bukan orang Islam, tapi mereka demen sama maulidin Rasul Sallallahu Alaihi. Setiap tahun maulidan sama orang-orang sipit, kagak pakai jilbab, pakai cantikul semuanya. Bingung kita ceramah depan amoy-amoy, suruh diritain Rasulullah depan amoy-amoy, tapi ternyata mereka suka sama Rasul. Ketika saya ceramah sejam, pada marah, pengennya 2 jam, padahal satu PT 2 jam bisa dibayangkan sampai malam. Dia punya 2 PT. Ya Allah, orang-orang Cina fanatik maulidan. Kenapa? Karena mereka yakin maulidan barokahnya maulidin Rasul, Bu, luar biasa. Ketika ibunya melahirkan, ketika ibunya mengandung, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat serta membesarkan putra putrimu, ibu. Aki-aki itu benar, itu Subhanallah. Hebatnya ibunya Nabi Muhammad di saat melahirkan, hadirin, nggak seperti kita buncit kalau lahir, kalau hamil. Oh, kesiksa nggak kalau lagi hamil? Masya Allah, dari mulai ngidamnya macam-macam, pengen kelapa muda, betul, pengen buah muda, betul, ujung-ujungnya pengen cita kepala ustad. Waduh, saya pernah kedatangan bapak-bapak ke rumah, ini ya ngidam ustad, kenapa emangnya? Ngidamnya aneh, kayak mana? Oh, dia nyuruh saya kesini, ngapain? Pengen cita kepala ustad. Astagfirullahaladzim. Itu nangis bininya. La ilaha illallah. Saya aja kurang ajar kalau ngomong kali ya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, hidamnya berat, apalagi udah gede dikit, mau tengkurap takut letos. Betul. Mau begini telentang begini, atau kayak kuburan Cina. Betul, miring pegel, luar biasa, kesiksa orang yang lahirin. Makanya kemudian pantas kalau ajaran Rasul, hargai perempuan karena perempuan itu melahir. Alhamdulillah. Bu, ini kalau belum ada Nabi Muhammad, ibu sakit banget. Kenapa masalahnya? Ibu-ibu kalau lagi suci boleh tidur di rumah, boleh makan di rumah, tapi hati-hati kalau lagi haid, lagi dapat bulanan, harus dibuang di hutan. Bu, mau kayak gitu? Kagak mau kan? Ini ibu yang membela adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Bu, laki-laki dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang namanya laki-laki punya bini sampai 100. Lihat penguasa Romawi, penguasa Persia sampai ratusan sendirinya. Kemudian Islam datang, cukup untuk Nabi 9, untuk umatnya 4 baik. Setuju Bu? Bu, setuju orang? Kalau istri saya setuju karena ayatnya jelas, makna wa thulatha wa ruba'. Tapi Abi kalau nikah lagi gorok lehernya. Karena takutnya menyalahi Al-Quran. Emang Qurannya ada, tapi laki gua jangan ya Allah. Betul ya Bu? Betul ya Bu? Alhamdulillah. Tuh, hebatnya kelahiran Rasul. Makanya luar biasa. Ibunya Nabi di saat mau melahirkan, perutnya nggak kelihatan besar. Tiba-tiba Siti Aminah mendengarkan informasi bahwa dari wahyu dari malaikat turun bahwa kau sedang mengandung Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini hebatnya Nabi. Ketika lahir dan berjanji, mungkin Pak Camat Pak Lurah ini kan doyan ngaji di mana-mana ya. Kalau dulu di kampung Bapak kan berjanji baca rawi gitu ya. Saya resep bener baca rawi. Ya, aku orang kampung. Lewat ya. Masya Allah. Itu dalam berjanji diterangkan. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'ai yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah. Allahnya kagak ada akad ya. Gak teriak-teriak Allahnya habis. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'ai yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah. Nabi Muhammad lahir, Bapak Ibu, ini keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasul lahir bukan kayak anak kita terguling, tapi Nabi Muhammad lahirnya duduk, menetapkan tangannya di atas bumi, pandangannya rafi'an ra'sahu, pandangannya ke langit. Ini bukti Nabi Muhammad itu menegakkan ajaran Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Nabi Muhammad menegakkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, diambil sama malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad digendong sama malaikat Jibril, dicium keningnya. Kemudian Jibril mengatakan, anta Toha, anta Hamim, anta Yasin. Kau adalah Toha, kau adalah Hamim, kau adalah Yasin. Makanya kita biasa sholawat dengan bersolawat, salatullah, salamullah ala Toha Rasulullah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Itu nama Toha, nama Rasul. Yasin, nama Rasul. Dari mana? Informasi dari malaikat Jibril. Di saat Nabi pertama kali lahir disebut dengan Yasin, Hamim, dan Toha. Jadi Toha bukan tukang empang, bukan mancing, bukan. Betul. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Yasin, itu nama Nabi Muhammad. Makanya surah Yasin itu dikatakan qalbunya Al-Quran karena menegaskan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat kepada Rasul. Salatullah ala Taha Rasul la salatullah
Alhamdulillah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyram. Siapa orangnya yang bersolawat kepada aku, maka dia diberikan rahmat sama Allah 10 kali lipat. Amin. Bapak Ibu, Bu, kira-kira kita ini Pak Camat tadi luar biasa. Saya menyimak ucapan Pak Camat ini orang yang demen ngaji. Alhamdulillah. Kenapa masalahnya? Seorang camat ngerti syafaatul ummah. Itu di kitab-kitab masih susah baca kitabnya. Ini berarti Pak Camat ngajinya sama kiai. Ya, bukan sama ustaz doang. Ya Allah, alhamdulillah. Oh, kira-kira nanti kita dibangkitkan di yaumul qiyamah, kenal nggak Rasul sama kita? Insyaallah. Bingung jawabannya. Kenal ya? Oh, ibu dikenali Rasul nggak nanti? Alhamdulillah. Insya. Bagaimana cara dikenali Rasul? Ternyata jawabannya adalah man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa orangnya yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersama aku di surga. Amin ya robbal alamin. Ibu, Rasul itu orang yang sangat malu. Kalau ibu malu-malu itu malu. Sangat pemalu Rasul. Apa cirinya Rasulullah sangat pemalu, Pak? Rasul kalau dipanggil azan, mukanya merah, langsung lari menuju masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabur ke masjid. Kalau di kampung saya pada kabur, oke. Betul ya? Saya kok ingat tanggung ya? Juga ingat tanggung. Subhanallah, kadang-kadang kabur ke pasar, malah belanja, bukan kabur ke masjid. Apa masalahnya? Mohon maaf, diterangkan dalam hadis Rasul, setan kalau diadanin kabur 36 mil dari jarak ditempuh azan. Kenapa? Sampai terketuk karena takut dengan azan. Kita mudah-mudahan jangan seperti Kenapa setan kabur kalau diazanin, kabur kalau dipanggil sholat, alias orang yang kabur dipanggil sholat dinamakan bukan gitu saya ngomongnya. Iya ya Bu, Masya Allah, kalau zaman dulu ini masjid Ittihad cakep. Zaman dulu Bapak, Masya Allah, yang namanya pukul beduk itu diumpetin waktu sholat. Umpetin. Begitu karena sebaris sholatnya, begitu sujud dicengkal sama pukul beduk, mau bangun susah. Aki-aki dulu kalau sholat agak pakai kolor. Iya, Pak Camat tuh ngikip itu. Di belakang disentil, Pak. Mana? Ngapa masalahnya? Karena cuma sebaris. Kalau di Al-Ittihad saya luar. Saya lagi doain biar jemaahnya pada padat. Si mata di Pak Ustaz itu us Pak Ustaz. Alhamdulillah. Apa masalahnya Bu? Masya Allah, ibu-ibu kalau lihat tinggi Pak, ampun, dipanggil azan, diubah channelnya, ambil yang orang azan, betul ya? Masya Allah, begitu wudhu mau sholat, pas mau sholat, itu lagi mulai film lagi, nongkrong lagi, lama-lama saking puyengnya, gelar saja ada depan TV, ambil nonton ke sholat.
sholat berjam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ada orang yang bisa mengimami, menggantikan aku, maka sungguh akan aku bakar rumah tangga masjid yang orang mau sholat berjamaah di masjid. Na'udzubillahi min. Zaman Rasul, Bu. Zaman Rasul ini mah. Zaman Rasul saya nggak masuk takut-takut, tidak cerita doang. Kalau saya mau berbagi, ngobrol doang ini. Zaman Rasul ada bocah datang sama Rasul. Ya Rasul, bapak saya meninggal, tapi nggak ada yang menguburkan, nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mengkafani. Masa iya? Terus ya beginilah Rasulullah. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kamu ke sono, tengokin bapaknya anak tadi. Lihat, kalau bahasa Betawi mah, lono. Kalau orang kampung bahasa macam lah. Ya Allah, bahasa saya orang sopan amat ya. Betul ya? Kalau orang bahasa Betawi orang lokan baik bage, ilokan. Ya, nangkel milu. Itu bahasa susah itu. Subhanallah, saya S2 sastra Arab jurusan linguistik. Waktu penelitian tesis saya bahasa Betawi karena meneliti orang Betawi baca Quran dari segi fonetik. Lama-lama kejebak di Jombang. Jadi akhirnya ya gini nih, orang Cirebon bahasanya bahasa Jombang. Jombang mana? Jombang rawa lele. Bahasa Ilokan. Betul ya? Makanya mohon maaf kalau omongan saya campur aduk dah. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, bahasa Indonesia. Udah dah, yang penting jangan bahasa Inggris mintanya, saya orang ngerti. Betul ya? Begitu dilihat, Bu, orang yang meninggal biasanya tuh dibuka mukanya. Begitu dibuka mukanya, subhanallah, orang tadi bukan lagi berwajah manusia, wajah babi. Na'udzubillahi min. Sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar langsung menuju Rasulullah SAW. Laporan, ya Rasul, ini bagaimana? Ternyata orang tadi wajahnya sudah berubah sebagaimana wajahnya babi. Masa? Iya ya Rasul. Dikerjain sama Rasulullah, didatengin sama Rasulullah, dilihat sama Rasul. Ternyata begitu dilihat sama Rasul, betul orang itu wajahnya sudah berubah jadi babi. Rasul kemudian keluar dari rumahnya anak muda tadi, kemudian ngomong sama sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku semua, janganlah kau memudahkan sholat, jangan kau tinggalkan sholat. Siapa orang yang demen meninggalkan sholat, maka kelak dibangkitkan di yaumul qiyamah akan berubah bentuk, bukan lagi manusia, tapi akan berubah jadi babi. Masya Allah. Bu, Masya Allah. Kalau kita mati bawa apa kira-kira? Bawa apa kira-kira? Rasul bercerita, Pak, nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah ada orang yang bentuknya seperti monyet. Mohon maaf nih, kenapa monyet? Ini dalam tafsir Sawi, hadis dhaif sebenarnya, tapi nggak apa-apa buat intibar kita semuanya. Apa sih? Ada orang, mohon maaf nih Bu, monyet Bu? Masya Allah, kasih kacang penuh mulutnya, ibunya penuh, masukin ke sini. Ini penuh, dikasih lagi tangan kanannya penuhin, dikasih lagi tangan kiri penuhin, dikasih lagi kaki kanan penuhin, kasih lagi kaki kiri penuhin. Makanya monyet berdirinya kagak bisa, pakai apa? Pakai pantat. Makanya monyet pantat merah. Betul Bang? Tahu nggak kata ulama, jangan kayak monyet, kalau punya jangan dewek baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang senang berbagi. Makanya tadi Masya Allah Ketua DKM bisik-bisik saya, Ustaz ceramahnya sebelum zuhur berhenti ya. Kenapa Pak? Ada sahabat yatim. Alhamdulillah, ini berarti sunnah Nabi diikutin. Maulidnya doang, berbaginya orang. Mana
Rasulnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat keluarga Embo. Masya Allah. Ini program yang cakep. Ini yang saya maksud. Ikut sunnah Rasul, hidupkan sunnah Rasul. Insya Allah kita semua dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu Bapak, ikut sunnah Rasulnya yang penuh. Belajar pelan-pelan, Pak. Ngomong-ngomong, Bapak ini suka cuci piring di rumah, Pak? Enggak. Masya Allah, Bu. Suka bikin kopi Bapak enggak, Bu? Orang juga. Iya, ilah. Masya Allah, luar biasa. Bu, Rasulullah itu nyuci kain dewek. Kalau sama tenang. Kenapa bikinnya katanya? Kata Ustaz, Rasul itu nyuci dewek. Ayo habis maulidan, nyuci dewek pacaran itu dewek. Masya Allah, Rasul nyuci dewek Ibu. Rasul kalau makan gak mau dewekan. Pak Aris, kalau berangkat kantor makan habis 25.000 dewekan, lebih ini ditinggalin 50.000 bareng-bareng. Betul ya? Bapak-bapak kalau makan di luar, orang ada bini, kira-kira makan keterak. Ketelnya. Ya Allah. Bu, ini mohon maaf, kita ambil akhlak Rasul. Bagaimana sayangnya ke bini? Sholatnya luar biasa Rasul. Kita udah tahu, tinggal praktekin. Kasih sayang sama anak yatim luar biasa Rasul. Makanya pas ada maulid santun anak yatim. Tapi lihat akhlaknya Rasul sama istri-istrinya. Masya Allah, Rasul suka gendong bininya. Agak tahu paluran nih gendong bininya orang. Orang uang. Ya tidak. Masya Allah. Bu. Rasul orang makan 3 hari. Rasul orang makan 3 hari. Luar biasa. Saking laparnya Rasul, begitu keluar rumah buka pintu, tetangganya yang Yahudi masak. Bau harum masakan luar biasa aromanya. Sampai begitu keluar pintu, Bu, tega nggak lihat Rasul kayak gitu? Masya Allah, luar biasa. Kalau Rasul itu, Bu, Pak, Rasul itu qillatul ta'am, sedikit makan. Apa bedanya sama kita? Kalau Rasul dikit makan, kalau kita dikit-dikit maulid aja kagak ngintip sunnah Rasul makan banyak banget. Tapi alhamdulillah emang saudara kita ya Pak ya, udah bagenda emang lagi maulidan. Rasul sedikit makan sampai diganjel perutnya batu. Kalau kita ganjelnya macam-macam. Ya Bu, Masya Allah. Ini ceritanya mohon maaf, Rasul itu sedikit makan, Rasul sedikit tidur, Rasul sedikit istirahat. Qillatul ta'am, qillatul naum, qillatul rohah. Pacaman, ini badannya kecil, ini jarang tidur beliau. Alhamdulillah. Senang banget ke pacaman tuh rapi gitu ya. Masih bersih. Alhamdulillah. Masya Allah. Cuma bapak-bapak yang lain jemaah kenal semua. Kepada pensiun semua, gede-gede semua. Alhamdulillah. Pak, ini Rasul. Begitu buka pintu, saking laparnya, Yahudi yang di depan rumahnya, Masya Allah, manggil Nabi Muhammad. Apa itu? Hadir. Iya tanya. Bagaimana tuh Pak? Hadiah, kalau kok. Iya. Orang Betawi Pak, doyan makan, makanya istilah makan banyak benar di Betawi. Ada pagi-pagi nyarap,
siang dikit Mindo, malam dikit Madang, malam lagi Badong, malam lagi Jelang. Ya, ini berarti istilahnya banyak makan, masya Allah. Kalau Rasul dikit makan, masya Allah, 80 gram Rasul kalau makan, luar biasa. Makanya umat tidak berwarna. Pantas Rasul, Bapak kalau naik gunung Uhud luar biasa tingginya, apalagi Jabal Sur luar biasa tingginya, Jabal Nur tinggi banget. Rasul lari itu, saya cobain kemarin, lari ke gunung Sur, gak kuat, jatuh lagi, nangis saya. Berarti Rasul fisiknya sangat kuat. Orang yang fisiknya kuat biasanya makannya di Senin Kemis, begitu Muharram. Nabi Muhammad mah hari Senin puasa. Ngapa? Hari lahirnya dia disyukuri. Alhamdulillah umatnya pada syukuran dengan maulid. Tapi bedanya Nabi orang makan, umatnya makan. Ini bedanya ya Bu. Ini begitu dipanggil suruh makan Bu. Ini hebatnya Rasul Bu. Muhammad dahar ulah kalau orang ngerti juga sambung-sambungin beda, betul ya. Sini ngapain? Madang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat disuruh makan Ibu, dia nawarin. Ngerti nggak Bu? Sama kayak bapak-bapak ngomong baik. Subhanallah. Rasul mengatakan gini. Itu isyarat dalam hadis. Biniku jangan jatah lah. Masya Allah. Rasul diajak makan, ingat bininya. Nanti bapak-bapak kalau makan ingat bininya. Orang makannya masak dia. Subhanallah. Sampai ketika Yahudi pintu lagi, kemudian menghirup makanan, bau harum makanan, ditawarin Yahudi, sini makan. Itu masya Allah, Nabi Muhammad ngomong lagi, istriku dapat jatah tidak? Ternyata enggak. Hari ketiga ditawarin makan lagi, ditawarin istriku dapat jatah makan enggak? Apa kata yang Yahudi? Binimu akan makan bareng kami. Rasul lompat seneng ya Allah, 3 hari orang Madang. Bu, yang dibelain mah begini di Madang mulu. Ya Allah. Bapak Ibu baca Al-Quran. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka Rabbuka maqaman mahmud. Itu Nabi Muhammad tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Wahai Muhammad, tahajudlah kamu sebagai amalan sunnahmu supaya Tuhanmu mengangkatmu pada maqaman mahmuda. Tadi yang Pak katakan syafaatul uzma itu adalah maqam mahmudanya Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, nanti di yaumul qiyamah Bapak Ibu Masjid Al-Ittihad jamaah yang rajin sholat, yang rajin wudhu dipanggil sama Rasul, mari. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, kau tidak pernah bertemu orang-orang kelapa dua, kau nggak pernah bertemu, datang ke sini, belum, sama bojong, orang bojong nangka, orang ketemu pisang, bagaimana kau kenal dengan mereka ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Umatku yang demen berwudu karena dia melaksanakan sholat, maka orang itu dibangkitkan di yaumul qiyamah, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Cuman ini Bu,
malunya Rasul bu, malunya Rasul, masya Allah. Makan dikit, sholat jamaah rajin, jamaahnya juga sayang sama jamaah yang lain. Nggak kayak zaman sekarang, aktif jamaah nyalain orang mulu. Betul? Aktif jamaah nendangin orang mulu, agak akur satu masjid. Gara-garanya beda kunut, nggak kunut. Mohon maaf, padahal yang kunut ngikutin Rasul, nggak kunut ngikutin Rasul. Dua-duanya bener, yang orang bener, yang orang sholat. Ini yang sholat jangan pada berantem, karena Al-Quran Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata Muhammad, aku mengutusmu, kecuali kasih sayang bagi seluruh umat. Rasul sayang dengan jamaah masjid. Masya Allah. Ya bu, di kampung Allah Akbar, bocah kabur, lari-larian. Gak tahu di sini, insya Allah gak ada bocah sini ya. Banyak ya. Masya Allah, itu giliran Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Aki-aki begini, bocah Rasulullah ribut baik. Oh, masih pakai sorban tapi nggak melambangkan akhlak Rasul. Rasul bocah kecil dicium-cium, diemban-emban, diompoli, bahagia. Bahagianya boleh begitu ya? Begitu. Masya Allah, Rasul lagi khotbah, anak kecil jatuh, lari dari mimbar, tolongin. Di dalam ibadahnya begitu sayang sama orang, bagaimana kalau kita ibadahnya gak ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kalau masak yang banyak, tetangganya Yahudi dibagiin, agama yang lain silakan. Yang hanya disayangi sama Rasul, nggak diantemin sama Rasul, kecuali dia nyerang, ya baru dipertahankan, begitu ya. Betul Pak ya? Negara kita ini, mohon maaf, negara Pancasila, artinya bisa menghargai agama yang lain. Kata Rasul, jangan kau hujat agama orang lain, karena agama orang lain akan menghujat agama kita. Sama saja kita menghujat agama diri sendiri. Jangan kau maki Tuhan orang lain, nanti orang lain akan memaki Tuhanmu. Itu sama saja kamu maki Tuhan kamu sendiri. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Masya Allah, teman saya ngawas di Ursula. Ini Ursula, tahu Ursula bu? Kan itu mohon maaf pakai ada bocahnya tuh lagi pakai cangcut. Itu begitu lewat pintu begitu tuh, teman-teman saya di Al-Azhar dulu. Kenapa lo? Kamu teman Cina? Loh, jangan. Udah bagian lakum dinukum. Masya Allah Pak, ini Rasul. Bapak tahu nggak hukumnya khamr, hukumnya judi, haram nggak? Haram nggak? Tapi lihat Nabi Muhammad di saat mengharamkan khamr, bayangin dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kau dekati sholat kondisi mabok. Mohon maaf, Nabi pindah ke Madinah, masyarakat Madinah sudah budaya mabok. Nabi Muhammad nemenin. Masya Allah Pak, orang Islam mesti sayang. Yang tersesat jangan diantemin, perlu ayo diberesin, masuk masjid. Yang belum jamaah jangan diantem, dipeluk, ayo anterin, disayang ke masjid. Masya Allah, ulama dulu, mohon maaf, orang mau korban sapi, mau korban kebo. Kalau kebo sapi berapa orang Pak Haji? 7 ya. Ini ternyata punya orang 8, tapi pengen korbannya sapi 1.
Orang ngerti ini orang. Betul Pak? Betul Bu? Nggak ngerti kan? Tapi ulama di saat itu Pak Kiai, saya mau korban sapi nih atuh. Berapa orang Pak? 8. Kiai nggak ngomong salah. Orang disalahin satu-satu. Sakitnya tuh di orang disalahin lagi sakit. Orang pasti kabur dari masjid. Jangan begitu dah. Al-Ittihad mah yang enak-enak baik. Betul? Tuh coba. Saling menghargai. Kata kiainya boleh. Boleh gak kiai? Boleh. Kami yang korban siapa lagi? Si A, si B, si C, si D, si E. Nah ini kayaknya ada bocah kecil nih. Iya Pak Kiai yang kecil aku. Ini yang kecil kalau naik sapi orang bisa. Harus ada tahu. Di kambing aku dah. Di kambing aku. Biar anak yang kecil bisa naik. Ya Allah, hingga akhirnya sapi 1, kambing 1, pas 8 orang. Ya ilaha illallah. Inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu merekrut orang, yang selalu sayang sama orang. Konsepnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah Bu. Jam berapa ya? Ini kalau seandainya malam Pak ini saya pelang ya apa? Iya. Terusin dia sampai malam. Aduh deh, ngantuk deh kayak begitu. Untung siang. Coba ya, Masya Allah. Oh, sampai habis. Ibu-ibu, enakan ya. Untung habis tadi. Suara serapal, tadi malam tinggal tempat dibayangin goyang-goyang berjemaah. Habis ke sini, uber dia berjemaah. Iya ini loh, pas ngisi di sini tinggal sisanya doang. Makanya orang bersuara apa sekali dah. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi dah, biar manggil lagi. Bu, ini Rasul di Madinah nemenin para pemabok. Mohon maaf nih. Artinya jadi orang Islam jangan fanatik amat, ngerangkul sama orang yang berbuat salah, jangan ditonjok, kabur dia. Orang tersesat ditonjokin malah belangsak pisan. Betul Bang? Itu lihat dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Allahnya udah habis bener dah. Bersuara serah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pak, ngerti orang? Yas'alunaka, mereka orang Madinah yang pada mabok itu nanya sama Rasul hukumnya mabok. Ya Allah, para pemabok nanya sama kita, berarti kita nggak angker. Orang Islam sih angker, takut. Orang-orang selain Islam ngeri, jangan begitu. Ya, umat Islam mesti ajar mukanya. Ketemu sama siapa aja, rangkul. Subhanallah, hadirin. Kata Rasul, khomer itu kotor, tapi ada manfaatnya. Masya Allah. Tiba-tiba sahabat masih mabok ngimamin sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibayangin. Tapi Allah menyebut orang yang mabok, orang yang sholat. Lihat Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan dekati sholat kondisi mabok. Beriman dipanggilnya orang mabok. Kalau kita, anak kita gablok nih, lu teler dulu, kabur, ditangkap sama gereja. Bagian kesini aman mabok, masukin gereja, keluar dari Islam. Lu ngomong apa? Makanya
ajaran Islamnya. Jangan begitu. Udah ikutin para kiai baik. Biar orang-orang yang salah dirangkul. Lihat, mohon maaf, Timur Tengah, Arab Saudi sama Iran, gakur-gakur. Sama-sama negara Islam. Indonesia bukan negara Islam, negara Pancasila, budaya macam-macam, bahasa macam-macam, suku macam-macam, berbagai pulau kita, tapi alhamdulillah negara kita masih bersatu, gak pernah bertempur antara agama, rukun kelompok, karena ditangani dengan ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Jadi yang makan dia paham lah. Ini hebatnya Rasul, Pak. Mari kita gali Rasul dari Al-Quran. Jangan sesuai otak kita. Lihat wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau kita kasar, tidak sesuai dengan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Masya Allah, Bu, Rasul didatangi sama ibu-ibu. Ngapain Pak Ustadz? Ibu-ibu ngadu sama Rasul. Ya Rasul, laki kita galak. Emang lu kenapa? Gua ditampol. Ya. Emang kenapa laki lu nampolin lu? Kau ya Rasul, laki lu suruh kemari. Rasul, kalau perempuan udah curhat sama Rasul, udah sakit-sakitnya, gimana Bu? Bu, sakit sama laki? Wah, keenakan. Subhanallah, ini perempuan ngadu sama Rasul. Kenapa? Lakinya galak. Dipanggil lakinya, Bang. Kalau bahasa kita kan gitu ya. Lu kenapa sih? Ngapa ya Rasul? Lu katanya bini lu ditampolin. Dianya Rasul. Ngapa emangnya? Lu cerewet. Betul? Cerewet katanya. Emang cerewet kenapa? Weh wadon, kenapa cerewet lu? Betul. Kenapa? Kata perempuan tadi, ya Rasul, bagaimana kita orang cerewet? Laki kita jadi imam. Allah Akbar. Baca surat begitu rukuk, dia kentut ya Rasul. Dia lanjutin sholat. Ya ilah ilah, kita pokin sama bininya, Bang, batal. Kata lakinya, lu juga batal. Itu ribut begitu di zaman Rasul gak ada loh. Orang al-ittihad mah udah ngerti semua. Alhamdulillah. Ini udah soleh semua, bagus semua, cakep banget. Saya pengen kalau kena gusuran tol pindah ke sini. Ya, masjidnya bagus, makam-makamnya ada, lurahnya ada, RT RW, sampai RW-nya pakai sorban. Betul ya? Saya RW di Solo, Pak, saya bikin sorban semua RT RW. Sudah pakai sorban. Kenapa masalahnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat sama orang yang bersorban di hari Jumat. Ikutin sunnah Rasul. Saya bilang gitu. Dibeliin sorban semua. Kan saya kalau umroh kan hampir tiap bulan saya berangkat, alhamdulillah. Bawain sorban, kalau pulang bawa sorban saya pasti. Saya bagiin jamaah. Maksudnya biar Jumatan pada pakai sorban. Jamaah ada yang kayak Pak Lurah, gede tinggi, ganteng, kumisnya tebel, kan begitu ya. Saya pakai sorban, ternyata khotimnya udah datang. Yang dicari pakai sorban. Begitu disuruh khotbah dia, besokannya jamaah yang lain pada dibisikin, besok jangan pakai sorban. Ya Allah, Masya Allah. Padahal mah sorban sunnah, ikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gamis juga sunnah. Kalau ada mah yang pergi ke Mekah, ya beliin gamis berjemaah. Jangannya yang pergi umroh, dia jalan sembuh, gak pakai gamis semuanya, mantap, gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Rasul mah Bu, mohon maaf, luar biasa.
ibadahnya kepada Allah, gak mau lepas walaupun jadi makmum, harus pada saf pertama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala man fis shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholatnya di saf pertama. Ibu-ibu suka ikut jamaah nggak di sini? Belum ya? Di Madinah boleh jamaah bareng ya. Di Mekah alhamdulillah, protes Pak. Tanda iman, karena ibu-ibu mohon maaf, dengan wudhu ibu Allah akan membela kita di yaumul qiyamah. Dengan sholat ibu-ibu Nabi akan bela kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Rasul pernah ngomong sama